Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askalintang Amanda. Di sini kita akan membahas akad qard, yaitu pinjam atau hutang piutang dalam Islam. Dalam hukum Islam tidak pernah ada anjuran melakukan aktivitas bisnis dengan cara hutang, kecuali dalam kondisi darurat. Namun saat ini hampir tidak ada suatu bisnis tanpa memiliki hutang. Pengertian akad qard. Qard adalah bentuk akhlakul karimah antar sesama manusia karena dapat meringankan dan memberikan manfaat sosial, manfaat ekonomi, manfaat pendidikan, dan lain sebagainya bagi orang lain. Secara etimologis adalah al-qat'u yang memiliki pengertian potongan, yang dalam konteks akad qard berarti potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Secara istilah, qard diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologis, akad qard memiliki arti menyerahkan harta kepada orang yang akan menggunakan untuk dikembalikan ganti suatu saat. Pengertian akad qard berdasarkan 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Qard adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain, kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati. Yang kedua, mazhab Maliki. Qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Yang ketiga, mazhab Hambali. Qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan pendanaannya. Yang keempat, mazhab Syafi'i. Qard adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang. Disajikan, ia perlu membayar kembalian kepadanya. Dasar hukum akad qard. Mungkin sejak adanya manusia di dunia ini, akad hutang piutang telah dilakukan karena keadaan tertentu. Dasar disyariatkannya qard adalah Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalil Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 disampaikan yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Adapun maksud dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada manusia untuk beramal soleh, memberi infak fi sabilillah dengan uang yang dipinjamkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasannya yang berlipat ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya. Yang kedua, dalil hadis. Ibnu Majah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain 2 kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang ketiga, dalil ijma, bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkan utang piutang karena qard memiliki kebaikan baik kedua belah pihak untuk saling tolong menolong. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran bagi di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau menolong saudaranya. Syarat dan rukun akad qard. Yang pertama, peminjam atau muqtarid. Yang kedua, pemberi pinjaman atau muqrid. Sebagai catatan, baik pemberi atau peminjam haruslah berakal sehat, dewasa, atau cukup umur dalam melakukan tindakan hukum, balik, dan tanpa paksaan. Yang ketiga, harta yang dihutangkan atau qard.
Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda, yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditambang, ditanam, dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Yang keempat, ijab kabul atau sihat. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab kabul sah dengan lafaz hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata aku memberi hutang atau aku menghutangimu. Demikianlah pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti aku berhutang atau aku ridho, dan lain sebagainya. Ketentuan umum akad qard. 1. Al-qard adalah pinjaman yang memberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Kedua, nasabah al-qard memiliki kewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. 5. Nasabah al-qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya. Aplikasi akad qard. Yang pertama, pinjaman talangan haji. Pembiayaan pengurus haji dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN/MUI/6/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah menetapkan ketentuan sebagai berikut. A. Dalam pengurusan haji bagi nasabah lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN MUI nomor 9/DSN/MUI/4/2000. B. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 19/DSN/MUI/4/2001. C. Jasa pengurusan haji yang dilakukan lembaga keuangan syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. D. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh diberikan pada jumlah talangan al-qard yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Yang kedua, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonefiditasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya jumlah dana yang dipinjamnya tersebut. Yang ketiga, pinjaman kepada pengusaha kecil. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembayaran dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil implementasi produk sosial didasarkan pada Fatwa MUI nomor 19/DSN/MUI/4/2001 tentang qard yang dananya bersumber dari berbagai modal dan keuntungan yang disisihkan dari lembaga keuangan syariah serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya lewat lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, letter of credit import dan letter of credit export. Letter of credit
impor dan letter of credit export yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI nomor 34/DSN-MUI 9/2002 tentang letter of credit impor syariah dan Fatwa DSN-MUI nomor 35/DSN-MUI-9/2002 tentang letter of credit export syariah. Manfaat Qard dalam dunia usaha. Qard memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah sendiri. Manfaat Qard antara lain: 1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. 2. Al-Qard Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan konvensional, yang di dalamnya terkandung misi sosial dan komersial. 3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.